Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di hmm, belajar bersama tentang program linear. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mengubah bentuk suatu bentuk primal dari program linear ke dalam bentuk dual ya. Nah, sekarang kita akan setelah kita bisa merubahnya dalam bentuk dualnya, kita akan menghitungnya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke situ kita mau berbicara tentang teorema dualitas ya. Nah, teorema dualitas. Oke. Di sini ada suatu teorema yang mengatakan kalau suatu bentuk primal dari suatu program linear dia mempunyai penyelesaian optimal, maka bentuk dualnya, PL dualnya, dia juga pasti akan mempunyai penyelesaian optimum ya. PO itu penyelesaian optimal atau optimum ya. Baik, optimum di sini kan bisa minimum, bisa maksimum, tergantung fungsi tujuannya dari suatu soal ya. Nah, kemudian pada video ini kita akan bicara kalau misalnya kita punya suatu program linear ya. Di sini ada bentuknya, atau misalnya saya punya memaksimumkan suatu fungsi tujuan Z, di sini ada kendalanya ya. Kemudian kita mencari bentuk kanoniknya, kemudian dari bentuk kanonik tersebut kita entrykan ke dalam tabel simplex ya kan, tabel simplex, sehingga di sini bertemu seperti ini ya kan. Kalau untuk maksimum berarti dia harus kalau maksimum berarti kita mencarinya ininya paling positif ya, kalau minimum berarti kebalikannya. Nah, kemudian kita cari sampai beberapa iterasi seperti itu sampai kita menemukan suatu tabel optimum ya. Tabel optimum itu adalah tabel suatu simplex yang memuat penyelesaian optimal dan penyelesaian optimum dari program linear tersebut ya. Nah, di sini kalian menemukan seperti ini ya. Nah, kalian sudah belajar ketika di tabel simplex JJ min ZJ di sini, kemudian di sini adalah nilai Z-nya ya. Di apa sih kolom paling akhir dari tabel di sini simplex, di sini ketemu Z-nya ya. Nah, nilai Z pada primal. Tadi kan dari PL biasa ya, kemudian ada suatu fungsi tujuannya, kemudian ada kendalanya, kemudian kita bentuk kanoniknya, masukkan ke tabel simplex, kita iterasi sampai kita menemukan optimumnya, nilai optimumnya. Kemudian kita menemukan di sini Z-nya, ya, Z optimum, baik itu maksimum atau minimum, sebuah bilangan positif. Nah, nilai Z optimum pada tadi primal itu sama dengan nilai optimum Z pada dualnya. Ya, nilainya sama di sini. Yang saya kotak ini ya, nilainya sama. Z pada suatu, berarti ini, Z pada suatu PL primal atau penyelesaian optimumnya itu sama dengan Z pada atau fungsi tujuan pada dualnya. Ya, misalnya di sini Z-nya 90, begitu 900, Z max-nya di sini 900, maka di sini Z min-nya atau Y min-nya itu juga 900. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nilai variabelnya. Kalau tadi primal berarti X1 sama dengan berapa, X2 berapa. Kalau dual berarti Y1 sama dengan berapa, Y2 sama dengan berapa. Nah, ternyata ketika kita mencari apa istilahnya solusi dari suatu dualitas program linear, kita bisa menemukan dari iterasi yang tabel optimum ini. Jadi tidak perlu ketika kita merubah dualitas dari merubah bentuk dualnya dari program linear, kemudian kita cari menggunakan tabel simplex seperti ini, kemudian ketemu. Kemudian kalau kita mau mencari primalnya dari dual tadi, nggak perlu dibikin simplex lagi. Ya, jadi cukup
satu simplex yang kalian kerjakan dari bentuk primalnya atau dualnya. Kalau yang ini tadi, saya tidak perlu merubah dalam bentuk primalnya, ya kan? Saya tidak rubah dalam bentuk dualnya, tapi dalam bentuk primal jebret sampai pada tabel optimum, kemudian ketemu Z, kemudian nanti ada sebuah teorema yang mengatakan atau ada sebuah teorema yang akan membuat kita tidak perlu menggunakan metode simplex untuk mencari solusi dualitas dari program linear tersebut. Ya, jadi nggak perlu dicari lagi. Jadi kalau misalnya ditanya, tentukan solusi dual dari PL berikut, seperti itu. Nah, kalian menentukan nilai ini, solusi dualnya ini, bisa kalian rubah program linear tersebut dalam bentuk dualitas, diselesaikan dalam bentuk simplex, atau kalian menyelesaikan primal dari program linear tersebut, kemudian kalian perhatikan dari tabel optimum yang terakhir sehingga menentukan solusi dualitasnya. Ya, nah teorema-teoremanya seperti apa? Ini ada empat teorema ya, 4 teorema. Yang pertama di sini, kalau variabel slack yang ditambahkan pada kendala keka masalah primal pada penyelesaian optimum dia bernilai positif. Oke, nilai positif atau variabel SK-nya positif ya. Maka penyelesaian optimum pada dualnya untuk variabel yang sama, yaitu variabel keka, bernilai 0. Atau YK-nya sama dengan 0. Ya, jadi ini adalah kita menyelesaikan primal dari suatu PL-nya. Nah, dari primal suatu program linier, kemudian dari tabel optimum menemukan misalnya S1-nya di kanan di sini 8 misalnya. S1-nya 8. Maka kita tidak perlu mencari dengan menggunakan simplex untuk mencari solusi dualnya. Maka secara teorema ini Y1-nya adalah 0. Ya, Y1 itu solusi dualnya. Ya, ini S1 sama dengan 8 adalah nilai ketika kita menemukan di tabel optimum. Kalau nggak ada di tabel optimum ya tidak. Oke, nah itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau pada penyelesaian optimum primal, variabel XP-nya bernilai positif, ya, maka variabel slack dalam penyelesaian optimum dualnya adalah 0. Oke. Nah, jadi kalau pada PO primalnya variabel XP, jadi pada primal kalian menemukan X1, X2 misalnya 9, maka S2 pada bentuk dual dari program linear tersebut adalah 0. Ya, kalian nemu X3-nya 14, berarti S3-nya 0. Tapi bukan S3 pada primal loh ya, S3 pada dual, S2 pada dualnya. Oke? Yang kedua, yang ketiga, ini biasanya jarang terjadi ya. Kalau penyelesaian optimum primal kendala keka berupa pertidaksamaan
maka variabel K pada penyelesaian optimum dual bernilai 0. Ya. Jadi kalau kendalanya dia bertemu, jadi kalau penyelesaian optimum primal, jadi di tabel simplet paling optimum kalian menemukan kendala K-nya itu ketidaksamaan, maka otomatis variabel K pada dualnya itu nilainya 0. Nah, ini yang keempat, terakhir, ini yang paling sering terjadi. Penyelesaian optimum primal variabel ke P bernilai positif. Maka solusinya adalah pada dualnya kendala ke P dalam PO atau penyelesaian optimum dual merupakan suatu persamaan. Oke, nah ini ada 4 teorema, di mana kalian, kalau yang ini, itu tadi kan ini kalian kerjakan primal, dari primal ya. Primal, masukin ke bentuk kanonik. Oke, habis masuk ke bentuk kanonik, masuk ke tabel simplek, ya. Tabel simplek, habis ke tabel simplek, kalian iterasi, habis iterasi sampai pada tabel optimum. Nah, dari tabel optimum itu kita perhatikan. Nah, ini kalau kita mengerjakan primalnya. Dikerjakan primalnya, diselesaikan dengan metode simplek, ketemu tabel optimum, kita menemukan solusi primalnya, tetapi dari tabel optimum itu kita bisa melihat solusi dualnya dibantu dengan keempat teorema ini. Nah, bisa nggak ketika suatu PL, suatu program linier, kemudian dia primal, kemudian kita bentuk dualnya, ya, dari primal kita rubah dalam bentuk dualnya, kemudian kita bentuk dalam bentuk kanonik, kemudian setelah di kanonik kita masuk pada tabel simplek, kemudian kita iterasi, selanjutnya sampai pada tabel optimum. Nah, di tabel optimum kita menemukan solusi dualnya, ya kan? Solusi dual dari program linier tersebut. Nah, di tabel optimum itu juga dibantu dengan teorema 1 sampai 4 ini, kita juga bisa langsung menemukan solusi primalnya. Jadi, yang mengerjakan simpleknya cukup satu kali. Baik itu dari bentuk primalnya dikerjakan sekali, di tabel optimum kita bisa menemukan dua solusi, satu solusi primal, yang kedua solusi dual dibantu 4 teorema ini, atau dari bentuk primal kita ubah dalam bentuk dual, kemudian kita bentuk kanonik, kita masukkan metode simplek, kita cari, kemudian di situ ada tabel optimum, kita menemukan solusi dualnya, dan kemudian dengan bantuan teorema 4 ini kita juga bisa menemukan solusi primalnya, ya. Jadi di sini ini bukan primal tok, tapi ini saya garis miring dual. Ya, ketika di sini, ketika dia di dual, maka di sini adalah primal. Paham ya? Jadi yang primal ini, kalau di primal berarti yang di awal ini saya mengerjakannya dari primal, kita kerjakan pakai metode simplek. Kemudian kalau misalnya ada ini, S ke K tadi, S2 misalnya positif, maka yang dualnya, kita menyelesaikan optimum dualnya, variabel K-nya, atau Y2-nya tadi adalah sama dengan 0. Ya. Tetapi kalau di dualnya, saya jadi dari program linier bentuk primal, saya dualkan, saya bentuk dualkan, kemudian saya kanonik, kemudian saya gunakan metode simplek sampai ke optimum, dan pada dual nilai S2-nya itu positif, maka pada primal, kalau primal biasanya kan X ya, nah ini biasanya X ke K-nya itu sama dengan 0. Tadi S2 pada dual, berarti X2 pada primalnya nilainya 0. Ya, jadi ini terbolak-balik bisa. Ini primal, ini dual. Ini dual berarti di sini primal. Oke, di sini primal, di sini dual. Di sini dual berarti di sini primal. Ya, begitu kebalik ini juga iya, di sini dual, di sini primal.
Nah, seperti itu. Oke, saya harap penjelasannya bisa dipahami ya. Nanti kalau tidak kita bicara di grup. Oke, itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan pakai contoh ya, pakai contoh. Pakai contoh. Pakai contoh misalnya paling gampang kita pakainya yang mudah dulu ya. Supaya nanti apa ya? Yang penting paham dulu. 10x3. Kendala x1 plus 2x2. Ya. 2 plus x2 plus 3x3 lebih dari 15 ya. Ini saya akan kerjakan primalnya, kemudian nanti kita akan mencari solusi primal sekaligus solusi dual dibantu tadi 4 teorema tadi ya. Ini saya bentuk, saya nggak usah bertele-tele ya, langsung kanonik begini. Langsung berarti x1 plus 2x2 plus x3 plus S1 sama dengan 10. Yang kendala kedua, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah S2 sama dengan 15. Z-nya berarti 5x1 ditambah 12x2 ditambah 10x3 tambah 0S1 tambah 0S2. Oke? Nah, seperti ini kita pending dulu ya. Saya buat tabel simpleknya dulu. Baik, ini sudah saya buat tabelnya tadi ya. Supaya tidak terlalu lama videonya nanti. Nah, ini ketemu nih ya. Ini iterasi pertama. Nah, ini nanti iterasi kedua. Ya. Nah, iterasi pertama di sini saya temu ZC adalah 0 kali 1 ditambah 0 kali 2, 0, 0 kali 2 tambah 0 kali 1, 0, ini 0, 0, 0, 0, semua 0. CC min CC di sini 5, 12, 10, 0, 0 ya. Berarti ketika dia fungsi tujuannya memaksimumkan, kita mencari yang paling positif yaitu 12 di sini. Ya, sip. Kemudian rasio adalah BI dibagi kolom apa tadi, kolom dari yang dipilih, kolom yang dipilih 10 bagi 2, 5, 15 bagi 1, 15. Yang paling positif terkecil. Ini. Oke, berarti kita mencari, berarti elemen 2 adalah elemen pivot atau elemen kunci, di mana mengakibatkan S1 keluar dan X2 masuk sebagai penggantinya. S2, X2 adalah 12, ini 0. Nah, di sini otomatis dalam apa sih namanya yang ini di baris ini 2 harus 1 ya. Saya kalikan dalam baris tersebut dengan setengah sehingga menjadi setengah 1 setengah 0, 5. Ya kan? Nah, kemudian pada kolom yang sama, ketika 2 tadi di bawah ataupun di atas pada elemen pivot, nilainya harus 0 ya. 1 di sini bawahnya. Nah, 1 di sini harus 0, maka apa sih namanya? OBE yang saya gunakan adalah B2 min B1 ya. Kebetulan gampang di sini 1 ya. Yang ini 1 nih. Yang ini sudah kalian pelajari di video sebelumnya. Kalau bingung silahkan buka lagi video sebelumnya ya. Sehingga mengakibatkan di sini ketemu begini. Ini sudah dihitung supaya tidak lama saja videonya. Di sini tetap 10. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan mencari ZC-nya. 12 dikali setengah 6, 6 tambah 0 dikali 3 per 2 tetap 6. Di sini 12, di sini 6, di sini 6, di sini 0, di sini 60, betul ya? 60. Kemudian CC min ZC-nya adalah negatif 1, 0, 4, negatif 6, 0, 60. Nah, ini masih ada yang positif yaitu X3, maka kita keluari seperti ini. Ya, X3 kita keluari seperti ini. Maka kita mencari rasio. Rasio adalah BI dibagi kolom yang kita pilih tadi. 5 dibagi setengah, berarti 10 ya. 10 dibagi 2, 5 per 2, 4. Pilih positif terkecil, berarti ini. Nah, ketemu elemen kuncinya pivot 5 per 2, maka 5 per 2 ini menjadi 1 sebagai elemennya.
Jadi ini saya kalikan 2/5. Ya, kita buat tabel simpleknya lagi. Kita buat tabel simpleknya lagi. Oke, ini iterasi yang ketiga ya. Ini iterasi yang ketiga, sudah saya buat lagi. Iterasi ketiganya. Nah, ini apa sih namanya tabel simpleknya? Maka di situ menjadi X2 tetap ya, di sini X2 tetap, di sini 12, di sini S2 keluar dan X3 yang menggantikannya dengan koefisiennya 10. Kemudian yang baris kedua saya kali 2/5 ya, yang X3 ini lurus ke kanan, berarti dia menjadi 3/5, 0, 1, kemudian negatif 1/5, kemudian 2/5, kemudian terakhir 4. Nah, ini adalah elemen pivot tadi ya, yang saya kasih bintang ini, maka atasnya di sini harus 0, berarti yang dikerjakan adalah B1 dikurangi setengah B2, ya kan? Nah, menjadi di sini negatif 1/10, 1, di sini 0, 6/10, di sini negatif 2/10, di sini 3. Nah, kemudian kita cari ZC-nya. Di sini adalah 48/10. Di sini adalah 12. Betul ya, di sini adalah 10. Di sini adalah berapa nih? 12. Sebentar dihitung dulu. Berarti di sini 26/5. Kemudian di sini 8/5. Di sini 76. Nah, itu berarti saya punya CC min ZC-nya adalah berapa nih? 50. 48 min 50. Betul nggak? Oke. Maaf ya. Ini tadi ada salah ngitung ternyata. Ini bukan 1/10. Tetapi dia adalah 2/10. Nanti coba kalian cek lagi ya. Dengan menggunakan ini tadi. B1 dikurangi setengah B2. Nah, ketemu ini berarti ini bukan 48/10, melainkan terbalik 84/10. Oke. 84/10. Sehingga saya temu CC min ZC-nya adalah 5 dikurangi 84/10 berarti 50 dikurangi 84 berapa? 34 ya, negatif 34/10, di sini 0, di sini 0. Yang ini adalah negatif 26/5, yang ini adalah negatif 8/5. Berarti ZC-nya adalah 76. Berarti saya punya nilai optimum dari tadi persamaan linear dalam bentuk primalnya maksimum ya. Z-max-nya 76. Oke, dengan X2-nya adalah 3, X3-nya adalah 4. Ya. X2, X3, X1-nya berapa? X1-nya tidak ada, berarti di situ kita anggap sebagai 0. Ya, X1-nya kita 0 ya, karena nggak ada. Ya. Nah, dari sini, ini kan tadi solusi primalnya ya, X1, X2, X3 kita peroleh, S1, S2-nya juga 0. Ya, karena tidak ada pada tabel optimum simpleknya. Nah, sekarang kita mau mencari kalau ditanya solusi dual dari fungsi tersebut. Solusi dual dari program linear tersebut berapa? Kita tidak perlu mencari dengan menggunakan metode simplek ya. Kita cukup menggunakan 4 teorema yang tadi sudah saya berikan. Oke, sekarang kita dari yang apa sih namanya tabel simplek optimum tadi jangan dihapus dulu. Kita mau membuat bentuk dual dari primal program linear yang tadi ya. Oke, ini saya ini bentuk primalnya itu berarti saya merubah PL primalnya menjadi dualnya, jadi meminimumkan sembarang Y dari 10Y1 plus
berapa tadi? 15Y2 ya. Kendalanya Y1 plus 2Y2. Nah, ini karena notasinya kurang dari sama dengan, maka dia notasinya lebih dari sama dengan 5. Kendala yang kedua, 2Y1 plus Y2 lebih dari sama dengan 12. Yang terakhir, kendala ketiga, Y1 ditambah 3Y3 lebih dari sama dengan 10. Ya kan? Aduh, bentar. Ini nanti nah ini nggak kelihatan nanti. Ini dari sama dengan 10. Nah, oke. Nah, sekarang kita ulas lagi tadi apa namanya? Teorema. Teorema yang pertama itu tadi mengatakan bahwa kalau pada primalnya itu terdapat nilai variabel slack yang positif. Ya, yang saya mau mengatakan teorema yang pertama. Variabel slack pada tabel optimum. Kita pakai ada nggak di sini hasilnya? Variabel slack pada masalah primal bernilai positif. Nggak ada ya. Yang ada pada tabel optimum hanya nilai X2 dan X3. Maka teorema yang pertama tidak kita gunakan. Oke? Nggak masalah. Tidak semua teorema digunakan. Kemudian teorema yang kedua, di situ ada PO primal variabel XP, variabel yang ke XP bernilai positif ya. Di sini variabel X2 positif ya. X2 tadi kita temu 3, X3 tadi juga ketemu 4, maka kalian sambil baca teorema yang tadi saya buat ya. Maka variabel slack pada dualnya adalah 0. Ya. Nah, ini tadi nilai dualnya ini saya buat bentuk kanoniknya dulu supaya jelas ya. Bentuk kanoniknya berarti saya punya Y1 ditambahkan Y2 dikurangi S1, kemudian 2Y1 ditambahkan Y2 dikurangi S2, yang terakhir Y1 ditambahkan 3Y3 dikurangi S3. Ya, sama dengan 5, sama dengan 12, sama dengan 10. Ya, karena ini kan S1 ini bukan miliknya primal ya. S1 di sini miliknya dualnya tadi. Ini tentu dilanjutkan lagi ya, A1 dan lain sebagainya toh. Nah, itu nanti. Nggak usah dipakai saja karena biasanya artificial variable itu tidak digunakan. Nah, seperti ini. Ya, berarti saya punya tadi di tabel optimum pada penyelesaian primal, X2-nya positif. Maka S2 pada dualnya, ini S2 milik dual, nilainya 0. Kemudian saya punya juga X3-nya 4, positif juga. Maka nilai S3-nya adalah 0. Nilai S1-nya berapa? Nggak usah dicari. Ya, seperti itu. Karena sebenarnya kita tuh kan mencarinya hanya solusinya ya, berarti Y1 dan Y2-nya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang yang teorema yang kedua terpakai. Yang teorema yang ketiga, pada primal kendala kekanya berupa pertidaksamaan. Nggak ada ya ini kendala kekanya K2, K-nya saya ganti 2, dia 3, K-nya saya ganti 3, dia 4, ya bukan suatu pertidaksamaan, maka kendala 3 tidak kita pakai. Nah, sekarang teorema yang kok kendala 3? Teorema 3 tidak kita pakai, kemudian teorema yang keempat. Pada tabel optimum, variabel ke P-nya, nah ini X2-nya bernilai positif. Ya, X2-nya bernilai positif, betul ya, variabel ke P. Berarti X2-nya dia bernilai positif, dan X3-nya bernilai positif. Ketika nilai variabel ke X, ke K, K-nya di sini saya ganti 2 dan saya ganti 3, maka pada kendala kedua dan kendala ketiga pada pada bentuk dual dari program linear kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Ya, di sini yang positif apa nilainya? Untuk teorema yang keempat, K2 3, K3 4. Positif kan? Berarti kita langsung melihat ke kendala ke dalam bentuk dualnya, kendala kedua. Nah, kendala kedua ini. Ya, kendala kedua ini maka
2Y1 ditambahkan Y2 sama dengan 12. Kita rubah kendala kedua dalam bentuk persamaan. Kemudian dari tabel simplex optimum kita peroleh X3 sama dengan 4, maka kendala yang ketiga dia saya rubah juga dalam bentuk persamaan. Nah, oh ini Y2 ding ya, kok Y3? Sorry, 3Y2 sama dengan 10. Nah, ini kalian selesaikan dua persamaan ini dengan menggunakan apa ya? Substitusi bisa, eliminasi bisa. Ya, itu dicari. Tadi saya sudah mencari ya. Hasilnya memang perperan. Hasilnya memang perperan. Kemudian hasilnya adalah Y1. Kita cari aja deh. Kita cari aja ya, nggak apa ya, masih cukup kayaknya waktunya. Ini 1, ini 2. Berarti saya punya 2Y1 plus Y2 sama dengan 12. Kemudian di sini 2Y1 tambah 6Y2 sama dengan 20. Ini saya kurangkan, berarti negatif 5Y2 sama dengan negatif 8. Y2-nya 8/5. Oke, Y2-nya 8/5. Kemudian Y1-nya kita substitusikan ya salah satunya. Y1-nya adalah 26/5. Ya, 26/5. Nah, sekarang coba kalian substitusikan ya, Y1, Y2 ke dalam ini, Y besar, fungsi tujuan ya. Saya taruh atas, 10 dikali 26/5 plus 15 dikali Y2-nya 8/5. Ini hanya ngecek aja. Saya 1, ini 2 coret, berarti ketemu 52, ditambahkan ini 1, ini 3, 24. Berarti ketemu 76. Nah, sama kan nilai Z-nya, nilai optimumnya. Berarti, Y minimumnya itu sama Z-nya. Berarti di sini saya punya Y minimum sama dengan 76. Walaupun sebenarnya kita banyak cukup melihat di sini ya, tadi kan di tabel optimum yang primal ya, 76, berarti pasti nilai minimumnya juga 76. Nilai minimum pada dualnya juga 76. Hanya Y1 sama Y2-nya belum kita ketahui. Kita peroleh dari teorema 4 tadi. Nah, itu dia. Berarti ketika kalian mengerjakan, tidak perlu dicari simpleknya pada masing-masing bentuk dualnya, pada masing-masing bentuk primalnya ya. Nah, sekarang giliran kalian masih pada soal yang sama. Nanti kita akan mengecek bersama. Masih pada soal yang sama ini ya, teman-teman. Ini kan bentuk primalnya. Kalian ubah dalam bentuk dualnya. Ya, perhatikan perintahnya. Bentuk dualnya, kemudian kalian bentuk kanoniknya, kemudian kalian selesaikan dengan menggunakan simpleknya, ya kan? Setelah ketemu simpleknya, ada tabel optimum. Dari tabel optimum itu kamu bisa menentukan atau mencari atau menemukan ya, sebenarnya sudah ada tapi tinggal ditemukan aja nilai Y1, Y2 dan Z. Ya, nah itu kalian cari berapa? Berarti itu kan nilai dualnya atau solusi dualnya. Kemudian dari tabel optimum yang terakhir tadi, simplex dual, kalian silakan mencari solusi primalnya tanpa mencari dengan menggunakan tabel simplexnya. Tapi gunakan keempat teorema yang tadi saya bilang di awal. Ya, seperti itu. Itu tugas terakhirnya. Nah, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tadi ada 2 ya tugasnya. Oh, di video sebelumnya, Ding. Oke, itu saja dulu. Nanti kita bahas di kelas ya. Kalau sempat nanti mungkin bisa dibuatkan video untuk yang meminimumkan, untuk dualnya kita bikin simpleknya dulu, baru kita cari primalnya. Oke, itu saja dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan waktunya untuk menonton. Semoga bisa bermanfaat dan jika ada
belum paham gitu bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.